Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta terus tetap bersemangat dalam belajarnya walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 dengan materi pembelajaran menyajikan teks diskusi pada bab 5. Pada video kali ini akan menyajikan proses pembelajaran yang dilakukan pada hari Senin kemarin, yaitu kegiatan bertatap muka secara daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Video ini Ibu buat agar siswa-siswi yang belum sempat mengikuti kegiatan pembelajaran kemarin dapat menyimak dan mempelajari tentang materi diskusi yang telah Ibu berikan. Jangan lupa segera mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu ucapkan selamat menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa masih diberikan nikmat kesehatan sehingga hari ini kita bisa melakukan proses pembelajaran walaupun dalam jaringan menggunakan Microsoft Teams, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu untuk memimpin doa pada hari ini. Yang memimpin doa hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sampai selesai proses pembelajarannya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu. Untuk kelas 9 ada berapa orang? Sekitar 20-an, Bu. Mana ada itu bohong, Bu. Yakin? Bohong. Ini. Bu. Belum, Bu. Saya belum. Sudah tanda ya di layar kalian? Saya belum, Bu. Sudah, Bu. Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Ya mungkin masih login. Coba diperhatikan dulu. Ibu minta tolong sekarang di mute dulu semua mikrofonnya di mute dulu. Nah, jadi nanti ketika Ibu bertanya baru boleh dinyalakan dengan cara mengangkat tangan dulu. Nah, di situ kan ada lambang yang tangan raise hand. Itu nanti kalian pencet, setelah itu nanti Ibu persilakan untuk bertanya atau menjawab. Nah, jadi pada pembelajaran minggu ini kita mempelajari tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah, oh ya, Ibu ingatkan lagi. Pada minggu lalu masih ingat apa materi pembelajaran kita? Kita belajar mengenai apa minggu lalu? Libur. Minggu lalu. Tidak libur. Minggu lalu mempelajari tentang apa? Ya, masih ingat? Memberi tanggapan dengan teks tanggapan, memberi tanggapan dengan santun. Nah, jadi
materi minggu lalu itu masih berkaitan dengan materi pada hari ini. Jadi kita di sini mempelajari tentang informasi teks diskusi. Kenapa memberi tanggapan dengan santun dengan teks diskusi itu masih berkaitan? Ya, boleh Afrizal. Afrizal angkat tangan, boleh? Udah, Bu. Becek, Bu, becek. Saya kepencet juga tadi, Bu. Iya, jadi kalau yang angkat tangan itu Ibu anggap dia mau berbicara atau mau menjawab. Siap. Ya, jadi ada yang tahu apa kaitan memberi tanggapan dengan santun dengan diskusi? Memberi tanggapan dengan santun tentunya sangat berkaitan erat dengan diskusi. Ya, pembelajaran kita tujuannya adalah nantinya kalian akan mampu mengidentifikasi apa pikiran pada paragraf teks diskusi dengan tepat dan benar. Lalu mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang terjadi. Ini tidak perlu dicatat. Ini yang penting kalian nanti mampu setelah mempelajari bab ini kalian tahu oh pengertiannya tuh ini. Nah, jadi apa sih pengertian diskusi itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah melakukan diskusi? Bekerja sama. Oke. Peter, ada yang menjahit? Hah? Apa? Saling membantu. Berunding. Ya, betul. Berunding. Ada yang lain? Ada tanggapan lain? Ada Kelompok. Berpikir bersama. Berpikir bersama ya. Nah, tadi Ibu sudah bertanya dengan kalian. Tadi ada beberapa yang sudah menjawab dengan baik. Nah, jadi lebih lanjut, pengertian diskusi itu adalah proses pertukaran pikiran, gagasan atau pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan kesepakatan bersama. Nah, jadi diskusi ini bisa dilakukan minimal itu 2 orang. Biasanya seringkali kalian melakukan diskusi ketika apa? Ketika mengerjakan tugas kelompok. Ketika Mengerjakan tugas kelompok. Selain itu kalau kegiatan di sekolah Ujian, ujian, diskusi. parah. Ujian tidak boleh ada kata diskusi. Diskusinya dalam seringkali kalian itu melakukan diskusi dalam sebuah forum atau kegiatan. Biasanya kegiatan apa? Kerja kelompok. Selain itu? Selain itu? Ketika di satu sekolah itu ada tentunya ada suatu organisasi kan? Organisasi apa? Milik kalian? OSIS. Nah, di OSIS sering diskusi atau tidak? Sering. Tentunya. Jadi di dalam diskusi itu tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi ada satu gagasan, satu ide atau suatu permasalahan. Nah, ketika ada satu permasalahan atau ide itu diangkat ke dalam satu diskusi, dibicarakan bersama, nanti setelah dibicarakan dengan satu forum tersebut nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Nah, jadi di dalam diskusi itu tentunya biasanya ada pihak yang pro dan kontra. Ya, pihak yang pro, apa artinya pihak yang pro?
Yang hebat. Nanda, Pro adalah sebuah bentuk dari reaksi yang dimana baik positif maupun setuju terhadap segala macam bentuk hal. Pengertian kontra adalah sebuah bentuk reaksi negatif di mana melakukan penentangan maupun tidak akan setuju terhadap sebuah hal. Kalau pro negatif, kalau pro positif, kalau kontra negatif. ya boleh. Ada pendapat lain? Dapat di Boleh mana? angkat tangan dulu. Boleh yang pembawa tangan. Prak. Jadi, oke, dijelaskan lebih lanjut ya, dicatat ya. Jadi, pihak yang di dalam satu diskusi itu pastinya ada pihak yang pro dan kontra. Artinya apa? Pihak yang pro itu artinya pihak yang setuju dengan ide tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa Iya. Bu. Nah, kalau yang kontra itu awalnya tidak setuju, awalnya menentang. Nah, namanya satu diskusi itu pasti ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak, pasti. Tetapi itu semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi yang pihak yang pro itu menyatakan alasannya kenapa sih setuju dengan program itu, dengan ide itu, yang dapat di sebuah desa di satu lingkup RT di situ akan mendiskusikan tentang ide atau gagasan dari Pak RT-nya. Pak RT-nya itu memberikan ide seperti ini. Masyarakat hendaknya melakukan gotong royong setiap minggu. Nah, ada ketika hal tersebut diangkat di dalam forum diskusi, ada pihak yang mengatakan setuju, ya bagus, karena dengan gotong royong meringankan satu pekerjaan, lalu bisa menjaga kebersihan lingkungan, itu pihak yang setuju contohnya. Tapi di forum itu banyak juga yang tidak setuju, karena alasannya kalau setiap minggu itu tentunya setiap orang itu punya kegiatan masing-masing, jadi tidak bisa meluangkan waktu setiap minggu. Nah, jadi boleh pihak yang pro dan kontra itu boleh mengungkapkan pendapatnya masing-masing, tidak dilarang. Jadi tidak ada larangan, tidak harus dipaksakan orang tersebut harus setuju dengan pendapat kita. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan diskusi. Nanti dari pihak yang pro ditampung pendapatnya apa, dari pihak yang kontra ditampung pendapatnya seperti apa. Nantinya akan menemukan satu kesepakatan bersama. Nah, jadi semuanya nih yang pihak yang kontra, jadi sudah dijelaskan kan alasannya apa? Kalau setiap minggu itu terlalu sering, dan juga setiap orang tentunya punya kegiatan atau kesibukan masing-masing. Apakah dengan pendapatnya? Ternyata setelah Pak RT ini mendapat benar juga ya. Kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan gotong royong setiap minggu. Nah, jadi dari hasil tersebut akhirnya ditemukan kesepakatan bersama bahwa gotong royong itu dilakukan ketika ada suatu permasalahan yang mendesak. Tidak ditentukan harus setiap minggu, tapi ketika ada suatu hal yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Dipahami ya penjelasan dari Ibu? Bisa. Nah, jadi setiap, ya ingat kan kalau kalian rapat ketika OSIS juga, kan pastinya ada pihak yang pro dan kontra. Jadi tidak selamanya ide atau gagasan yang diangkat dalam diskusi itu akan selalu menang, tidak selalu. Jadi pasti dengan diskusi tersebut ada masukan-masukan dari pro dan kontra, tentunya nanti mendapatkan jalan tengah, mendapatkan suatu kesepakatan yang telah disepakati dalam forum diskusi tersebut. Ya, sampai di sini sudah paham ya, di dalam diskusi itu pasti ada pihak yang pro dan lalu di sini pasti muncul pertanyaan, apa sih tujuan diskusi itu dilakukan? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, tujuan dari diskusi adalah untuk mencari kesepakatan dari gagasan atau pendapat yang diangkat dalam
forum diskusi. Nah, lalu di sini juga ada fungsinya. Apa fungsi sosial dari diskusi? Jadi fungsinya yaitu digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Nah, jadi diskusi itu teksnya awalnya dikemukakan gagasan atau permasalahan yang diangkat, lalu nanti pasti ada pihak yang pro dan kontra seperti Ibu ungkapkan tadi. Kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi setiap orang bebas mengemukakan pendapat masing-masing. Tetapi perlu diingat, nah tadi kan Ibu katakan masih berkaitan dengan materi pelajaran kita pada minggu lalu. Jadi ketika di dalam forum diskusi, ketika kita ingin mengungkapkan pendapat kita, itu harus dilakukan secara santun. Jadi tidak boleh ngotot, ini pendapat saya ini paling benar. Jadi tidak bisa tidak diterima. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus mengungkapkan alasannya kenapa setuju, kenapa tidak setuju dengan cara yang baik. Tidak boleh mengungkapkan orang lain itu harus setuju dengan pendapat kita. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Nah, bisa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba dibuka buku paket kalian, buku bahasa Indonesia yang dari Kemdikbud, yang edisi revisi 2018. Disiapkan bukunya. Dibuka bukunya halaman 117. Ya, oke. Kori. Kori, silakan dibaca Kori. Ya, Bu. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, ini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup. Kita dapat mengatasinya. Baik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah. Banyak menonton televisi atau main video game. Ada banyak Cukup yang dapat. Nazwa, cukup gantian Nazwa. Nazwa mana ada Nazwa? Tadi dulu Ya, silakan dibaca, dilanjutkan Nazwa. ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasing dan lompat tali, sehingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, dan voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah olahraga yang mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan merasa bosan. Selain itu, permainan olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak Cukup. Sekarang Ibu minta Livia, baca Livia. Memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Sangat jelas bahwa semua anak-anak sebaiknya harus berolahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan.
dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Ya, itu ya. Nah, jadi sudah dibaca oleh teman kalian tadi di teks mengidentifikasi informasi teks diskusi. Di sini judulnya adalah mengatasi anak yang bertambah gemuk. Nah, jadi di sini ada kolom di halaman 118. Di sini kalian disuruh menentukan pokok pikiran paragraf dalam tulisan tersebut. Nah, jadi pada paragraf ke-1 itu pokok pikirannya apa? Jadi pada paragraf 1 itu membicarakan cara mengatasi anak yang bertambah gemuk. Nah, di situ dijelaskan kenapa sih mereka bertambah gemuk, karena mereka itu jarang melakukan aktivitas fisik. Mereka itu kebanyakan asik, berdiam. Mereka bermain handphone, bermain game, Video game. ya, bermain video game atau asik dengan handphonenya masing-masing. Jadi akhirnya mereka jarang melakukan suatu aktivitas. Hasilnya mereka itu selalu bertambah gemuk. Nah, aktivitas kalian harus selalu seimbang. Boleh bermain handphone, boleh ketika kita belajar di depan laptop, di depan HP boleh, tetapi harus diiringi dengan aktivitas fisik. Jangan seharian full di dalam kamar bermain HP terus. Ada yang seperti itu? Reja. Saya. Apalagi masa-masa seperti ini. Jangan sampai berkurung terus di dalam rumah, bermain handphone terus, orang tuanya tidak dibatasi. Jadi diri harus seimbang, membantu orang tua, belajarnya juga. Nah, lanjut, ada paragraf 2. Pokok pikirannya apa? Jadi pada paragraf kedua, olahraga merupakan latihan gerak terbaik bagi pertumbuhan fisik. Nah, sebelum masa pandemi, tentunya aktivitas kalian itu pastinya seimbang sekali, karena tiap hari ketika kita bersekolah itu kegiatan kalian itu sangat banyak. Pagi harus bangun pagi, lalu siap-siap untuk ke sekolah. Di sekolah itu melakukan berbagai hal. Mandi, makan. Di sekolah juga banyak melakukan aktivitas. Ketika jam olahraga, kalian melakukan olahraga fisik. Seperti sekarang ini, kalian tetap melakukan olahraga. Ya, ada yang di rumah tetap rutin melakukan olahraga? Ada, Bu. Saya, Bu, saya, Bu. Olahraga apa? Olahraga Main bola. Voli, Bu, main voli. Ya, boleh. Lari. Sepak bola, Bu. Sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Jadi harus tetap seimbang. Apalagi masa pandemi seperti sekarang ini, harus menjaga kesehatan kita dengan makanan yang seimbang, makanan yang bergizi, lalu hidup sehat, olahraga teratur, selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan badan, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Jadi jangan sampai masa pandemi seperti sekarang ini, orang di rumah aja, ya sudah, seharian di rumah terus berkurung diri, HP terus seharian di rumah, tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, tentunya badan kalian akan menjadi lemah, fisik kalian tidak sekuat ketika kalian melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini jangan sampai seperti itu, harus tetap seimbang. Nah, ibu juga walaupun masa seperti sekarang ini tetap melakukan berbagai kegiatan olahraga fisik, seperti ibu saat ini senang sekali bersepeda. Jadi kadang-kadang sore ada waktu melakukan olahraga, yaitu bersepeda. Jadi boleh sesuaikan dengan hobi kalian masing-masing, boleh bermain bulu tangkis, tetapi tadi ibu ingatkan lagi harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, setuju? Setuju.
Nah, siap. Lanjut ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu pokok pikirannya, jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh anak. Nah, di situ aja sih yang bisa dimainkan oleh anak. Di situ ada permainan tradisional apa saja? Gasing. Tempak bola, futsal, Sepak bola. bulu tangkis, senam, dan bola Video basket. game. Ya. Yang permainan tradisionalnya itu ada galasin. Ada yang tahu galasin? Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Nggak tahu. Mungkin itu gasing, Bu. Ya, kan galasin itu ini yang seperti di gambar. Coba ditengok buku kalian. Kalian pernah bermain itu? Oh, ingkleng berak, Bu. Hah? Iya. Pernah kan? Jadi di garis satu kotak itu di garis dikasih batas, biasanya berbentuk persegi. Nah, nanti di situ ada Mainan pemain, ya seperti asinan, mungkin kalian menyebutnya asinan kalau di nama. Ayo, siapa yang masih main itu? Ya, nggak apa-apa, bagus itu. Itu selain nggak terasa kalian itu olahraga karena di situ banyak aktivitas fisik yang dilakukan, lari-lari, ya, menghadang lawan ketika ingin melewati garis, ya kan? Terus Seru. mencari Bu, taktik agar bisa lewati musuh seperti itu. Jadi banyak aktivitas fisik selain badan yang bergerak, otak kalian bisa tetap optimal, bekerja secara optimal. Oke, lanjut di paragraf yang keempat ini kita sudah jam berapa ya? Jam 9.31. Ya, paragraf keempat ya kita lanjut. Bermain olahraga dalam tim dapat memperbanyak teman. Lalu pada paragraf kelima di situ diungkapkan manfaat dari olahraga bagi anak seperti yang sudah Ibu singgung tadi ketika Ibu menjelaskan di pokok pikiran pada paragraf 1. Kita waktunya sudah dekat sekali. Ini lama nungguin teman-teman kalian ya. Jadi sebenarnya masih banyak materi yang ingin Ibu sampaikan. Tapi langsung saja ke slide berikutnya. Di sini kalian Ibu beri tugas. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Ya, Bu, sabar. Sudah? Belum. Tugas kalian adalah membuat mind mapping. Apa, Bu? Berdasar membuat mind mapping itu ada di layar, sudah Ibu tampilkan di layar. Oh, ini ada. Buatlah mind mapping berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Belum. Kelas 7, kelas 8 belum pernah buat? Belum. Ada yang tahu apa itu gambarannya? Kodok. Nah, jadi mind mapping ini suatu metode pembelajaran. Langsung saja ya. Mind mapping itu merupakan metode pembelajaran yang memetakan Siapa lagi itu? pikiran. Jadi metode untuk memaksimalkan pikiran manusia dengan menggunakan otak kiri dan kanan secara stimulan. Jadi fungsinya adalah untuk mempermudah mengingat apa yang telah dipelajari. Mind mapping itu juga mempercepat pencatatan karena yang digunakan hanya kata kunci saja. Nah, jadi mind mapping ini bisa diaplikasikan dalam metode yang bisa diterapkan ke semua mata pelajaran. Bisa pelajaran IPA, bahasa Inggris, Pinterest juga bisa. Nah, jadi contoh mind mapping seperti ini. Coba perhatikan. Nah, di sini ada contoh. Ini di sini ada apa? Gambar apa di tengah-tengah? Di tengah-tengah itu gambar apa? Belum ada gambarnya, Bu. Belum ada Saya masih gambarnya. gambar pohon tuh, Bu. Saya, Bu. Hah? Masih gambar pohon. Itu kontrol Ada, Bu. sendiri itu. Gambar botol. Ini namanya mind mapping atau peta pikir. Jadi ini untuk cara untuk
Ya, kenapa? Nggak dengar? Kayak bikin puisi itu, Kak, Bu. Bu, iya bukan. Jadi seperti hanya kalian itu meringkas, tetapi dalam bentuk bisa digambar. Namanya mind mapping. Wow. Gambar Nah. gambar. Gambarnya. Coba nanti kalian bisa browsing sendiri mind mapping itu apa, seperti apa cara buatnya, bisa di situ di Google banyak sekali, di YouTube juga ada di tutorialnya. Intinya kalian nanti menjawab semua pertanyaan ini. Jadi dalam bentuk peta pikir. Boleh bebas gambarnya anunya, ya? Paham ya? Jadi kalian di situ menjelaskan apa itu pengertian teks diskusi. Di situ kalian kata kuncinya saja yang ditulis. Atau apa yang kalian pahami boleh. Pengertian setelah itu pengertian teks diskusi itu apa, tujuannya apa, pro itu seperti apa, pendapatnya seperti apa, kontra itu seperti apa, lalu apa fungsi sosial dari teks diskusi. Paham ya? Paham, Bu. Paham? Jadi intinya kalian akan membuat tugasnya membuat mind mapping dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tadi sudah Ibu jelaskan, itu ada tulisannya juga sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian yang mau perhatikan, insya Allah pasti bisa. Ya, Bu, itu terus digambar kayak itu, Bu. ya betul. Tadi gambarnya seperti yang Ibu berikan contoh tadi. Nah, dalam bentuk seperti ini gambarnya bebas, ya. Jadi kalian itu tulis dulu di tengah-tengah itu ternyata teks diskusi, baru nanti kalian berikan cabang-cabang kemana. Ya, seperti contohnya ini, boleh bebas bentuk sesuai kreasi kalian. Paham ya? Oke, Bu. Paham, Di Bu. sini juga ini Insya Allah baru paham, sempat Bu. lihat foto yang tadi. Sudah lihat kan ya foto yang mana? Yang ini atau yang sebelumnya? Yang ini, Bu, yang ini, Bu. Yang ini. Oke. Nah, jadi di sini Ibu hanya memberikan beberapa contoh mind mapping. Jadi kalian boleh tugas dicari di internet, boleh cara membuatnya, modelnya seperti apa boleh, atau sesuai kreasi kalian boleh. Kalau bisa diberi gambar, diberi warna. Jadi kalian itu ingat, oh iya, ternyata teks diskusi itu ini artinya, pro tuh ini, kontra tuh ini. Jadi agar bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Dikumpul, Kak, Bu. Ya dong, dikumpul dong. Allah. Dikumpulnya di kertas mana, Bu? Boleh di buku gambar boleh, buku gambar boleh, di buku gambar. Kenapa? Dikumpulnya minggu depan. Kapan dikumpul? Ya secepatnya, lebih cepat lebih baik. Kalau kalian ditunda-tunda nanti setiap hari tentunya ada materi, ada tugas juga kan. Ya, Bu. Di sini nggak susah kok. Cuma menjawab ada 5 pertanyaan. Intinya yang tadi, menjawab apa pengertian teks diskusi. Jawab itu aja kalau, Bu. Ya, buat seperti ini untuk menjawab pertanyaan ini. Paham ya? Ya, siap, Bu. Oke, sudah dicatat? Ya. Oke, baik. Ini waktunya kita sudah lewat ya. Mohon maaf, kalian setelah ini kan ikut pelajaran agama ya. Jadi Ya. silakan. Jadi Ibu cukupkan dulu materi hari ini. Terima kasih kerjasamanya yang sudah berkenan mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin. Tetap semangat di rumah, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang ada. Jangan sampai menumpuk dulu baru dikerjakan. Jadi setelah ini kalian langsung tulis ini kerjakan nggak sampai setengah jam selesai kalau kalian betul-betul ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar dan langsung lanjut gabung ke Pak Mirham. Sudah.